Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pintu gerbang sebelah barat dari sirkuit MotoGP Mandalika sepertinya terus dikebut pengerjaannya seperti yang terlihat di depan kita. Jadi pintu gerbang sebelah barat di sini akan melintasi di atas jalur pengendali banjir yang ada di sisi barat dari tikungan yang ke-15 dan progresnya seperti ini. Oh ya, saya lupa menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semua di hari ini? Semoga tetap sehat, selalu dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terlihat sekali trackline di sini sedang melakukan pengambilan data untuk dianalisis sekaligus di scanning dan dievaluasi sebelum menyiapkan pengaspalan lapis yang kedua di trackline. Di depan ini merupakan tikungan yang ke-17. Ya, seperti biasa kita akan mulai memantau dari titik sini memasuki trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di sisi kanan persiapan untuk area curve juga terus diselesaikan di sini, tinggal pengecorannya. Kemudian di sisi kanan setelah melewati garis start yang ada di depan ini merupakan area rumput yang akan ditanami, tapi terlebih dahulu dilapisi subbase atau semacam kerikil-kerikil kecil seperti yang dilakukan di seluruh lintasan dari sirkuit MotoGP Mandalika agar ketinggian rumput pun sejajar nanti dengan trackline atau sejajar dan area gravel bed. Dan masih terlihat pipa-pipa besar di sini belum diselesai untuk ditimbun atau ditutupin. Dan di sebelah kiri dari trek lurus atau sisi kiri dari track lane, di antara jalur pit lane dengan track lane, kita melihat sebuah box dari ini sepertinya dari papan yang mana akan melakukan pengecoran. Dan nantinya di sisi kiri dari track lane, kemudian di sisi kanan persisnya di samping pohon kelapa di depan ini nantinya akan menjadi semacam apa ya, kita sebut semacam videotron atau semacam pelang besar yang ada di atas bagian trek lurus, yang mana seperti kita lihat tulisan-tulisan besar nama sirkuit dan sebagainya. Nah, nantinya di sini akan dipasang semacam itulah. Kita menyeberang ke sisi kanan, kita melihat juga persiapannya ada di sini. Oke, kita lanjutkan dari titik sini sekarang menuju ke trek berikutnya. Masih penanaman rumput akan terus dilakukan menuju ke tikungan yang pertama di sisi kanan dari trackline. Dan inilah tunnel 1, kita lewati dulu, nanti kita main-main lagi ke tunnel 1 karena progresnya masih saja sama dari beberapa hari terakhir. Ya, di pojok kanan sedang menyelesaikan drainase utilitas yang ada di bawah trek lurus sebelum tikungan yang pertama akan segera tersambung ke sisi kanan, di mana di sana ada juga utilitas di bawah tikungan yang keempat akan segera terkonek dan nantinya menuju ke tikungan yang ke-13. Dan inilah jalur keluar dari pit lane persis di tikungan yang pertama, kita berbelok kanan menuju tikungan yang kedua. Progres di sini tidak ada perubahan, tidak ada pekerjaan maksud saya, dan kecuali di depan sana sebelum di tikungan yang kedua di sisi kiri ya, beberapa truk dam di sini sedang meratakan atau menambah material serta menumpahkan gravel bed yang ada di sebelah kiri dari track lane sebelum di tikungan yang kedua. Ya, banyak sekali kemarin dari dulu ya komentar para netizen kalau gravelnya kenapa nggak putih seperti yang di sirkuit-sirkuit lainnya. Tetapi itu bukanlah menjadi acuan, yang penting ukuran dari gravel bed sudah menyesuaikan dengan standar yang ditentukan oleh FIM dan Dorna Sport. Dan terlihat pemandangan yang bagus sekali di depan ini merupakan service road sebelah kanan yang sudah teraspal tadi pagi sebelum sholat Jumat. Terlihat sangat mulus dan rapi, dan tidak sebentar lagi akan segera diletakkan beberapa concrete barrier bersama debris fence sebagai pengaman untuk para penonton yang duduk di tribun di sisi sini.
Masih di service road sebelah kanan, kita melihat sebuah aspal finisher yang baru saja selesai pengaspalan di service road ini. Sekarang akan diangkut menuju ke tikungan yang selanjutnya, persisnya di tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Karena di sana kita tahu kalau service road sebelah kanan belum dilakukan pengaspalan menuju ke tikungan yang ke-9. Dan di sini persiapan untuk pengangkutan dari aspal finisher. Kita lanjutkan dulu ke trek berikutnya. Kita melihat di sini untuk penambahan material tanah untuk area rumput yang ada di atas drainase induk di sisi kiri dari tikungan yang keempat, persisnya di sisi bukit barusan. Kita melewati tikungan yang kelima, sisi kiri sudah di prime coat dan belum dilakukan pengaspalan untuk service road sebelah kiri dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Inilah tikungan yang keenam. Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah menuju tikungan yang ke-8, ke-9, ke-10 dan perbukitan maupun laut atau pantai yang ada di sisi kiri dari sirkuit. Pengerjaan di area ini masih terfokus untuk penimbunan yang tersisa sedikit lagi di atas tunnel 2 di sini. Kemudian kita akan geser ke kanan, penambahan gravel bed akan terus dilakukan, kemudian penyiapan dari aspal untuk run off di kiri dari trek, lalu area rumput yang ada di sisi kanan dari track land. Dan inilah service road sebelah kanan yang saya ceritakan tadi. Setelah melewati tikungan yang ke-7, sudah dilakukan prime coat dan tinggal melakukan pengaspalan melintas di atas tunnel 2 atau di atas terowongan yang kedua di sisi kanan track land. Kita lewati tikungan yang ke-8 dulu menuju tikungan yang selanjutnya. Terlihat di sini pengerjaan yang dilakukan di atas service road sebelah kiri setelah tikungan yang ke-9 yang akan menuju ke tikungan yang ke-10 sedang dilakukan penyempurnaan subbase. Kemudian di sisi pojok di sebelah kiri atau service road sebelah kiri bagian tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 terus dilakukan penyempurnaan sambil melakukan penghamparan gravel bed yang tertimbun atau yang menumpuk di sisi kiri dari track land. Ya, sedikit angin agak sangat kencang di sini sehingga ada shaky atau guncangan di bagian kamera udara yang saya terbangkan di siang kali ini. Ya, mudah-mudahan pasca Lebaran atau pasca Idul Fitri ini terus semakin dimasifkan kegiatan atau pengerjaan di sejumlah titik atau di berbagai pojok-pojok yang belum terselesaikan dari progres atau dari proyek sirkuit MotoGP Mandalika. Dan tibalah kita di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, teman-teman. Di sini pengerjaan tidak begitu ramai kecuali penyempurnaan di pojok bagian kiri di tikungan yang ke-13. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Dari titik sini bisa kita pantau kalau sisi kanan masih pengerjaan untuk service road sebelah kanan, kemudian atau gravel bed yang ada di sisi kanan. Jadi area gravel bed juga sebelum dihamparkan gravel harus dipadatkan dan diratakan agar sejajar dan tingginya track lane juga. Walau namanya sekedar area gravel, tapi untuk ketebalan dari gravel nantinya akan dibentuk semakin menjauh dari track lane,
maka elevasinya akan semakin dalam, sehingga begitu sepeda motor dari pembalap yang terpental keluar dari track lane bisa terhenti gerakannya atau lajunya dan sebagainya, sehingga masih bisa dimungkinkan untuk tidak membentur beberapa concrete barrier ataupun tire barrier yang ada. Kita akan kembali menuju ke tikungan yang ke-16 di depan ini, dan pengerjaan di titik sini sedang persiapan untuk area curve seperti yang terlihat di sisi kiri dari track line. Dan kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika, yaitu tikungan yang ke-17. Pengerjaan di area sini masih terlihat untuk sisi kanan area rumput, kemudian akan disiapkan sisi area rumput juga di sisi kiri dari tikungan yang ke-17 dan area curve seperti yang sudah tersedia seperti ini, namun belum dilakukan pengecoran atau pembuatannya. Tidak terasa kita sudah kembali lagi ke atas trek lurus yang panjangnya 700 meter. Oke, kita baru saja melewati garis finish dan titik lokasi garis start yang ada di trek lurus ini. Kita akan coba pantau sisi luar dari lintasan atau sisi luar dari trek, bagaimana progres perkembangannya atau pencapaiannya selama beberapa hari ini. Masih terpantau genangan air yang ada di bagian tunnel, baik itu tunnel 1 dan tunnel 2. Kemudian ini akses masuk menuju zona tengah atau menuju pantai dari jalur jalan provinsi nantinya begitu teman-teman ingin melintas menuju pantai Serenting melalui bawah trek. Kita akan coba mendekati progres dari relokasinya Masjid Al-Hakim yang ada di sisi utara jalan provinsi di sini. Sejauh ini bagaimanakah proses atau kemajuan dari perkembangan pembangunannya? Ya, seperti yang terlihat masih melakukan pendirian dari tiang-tiang beton untuk persiapan lantai 2 dari Masjid Al-Hakim di sini. Kita balik lagi ke dalam area pedok, area race control, dan di mana area parkir maupun medical center dan singkatnya hospitality suite. Oh ya, di sini sebuah kecelakaan terjadi. Truk besar atau pengangkut gravel biasanya di sini. Entah apa yang pernah terjadi sehingga kecelakaan begini. Belum ada informasi kita dapatkan dari pihak para pekerja atau dari supir truk yang membawa kendaraan di sini. Nantinya kita akan coba gali informasinya dan kita bagikan ke teman-teman semua. Ya, area pemagaran lokasi di belakang pedok juga masih berdiri tegak dan berdiri kokoh, ibarat tembok Berlin ya. Dan jalur menuju ke area pedok maupun bagian dari kaplingan di mana pitbox dan sentra kuliner maupun central shoppingnya juga terus dikerjakan. Oke, mungkin sekian dulu reportase saya di hari ini buat teman-teman semua dari sirkuit MotoGP Mandalika langsung. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Jangan lupa jaga terus protokol kesehatan, dan di depan kita melihat pengerjaan untuk area service lot sebelah kanan terus dipadatkan untuk subgrade-nya sebelum dilakukan subbase dan prime coat maupun pengaspalannya.
Kurang lebihnya dari narasi dan visual yang saya sajikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.